Polisi melakukan penyelidikan usai korban dugaan pelecehan seksual oleh dokter Rumah Sakit Persada, Malang, Jawa Timur melapor pada Jumat lalu. Alat bukti tengah dikumpulkan, salah satunya rekaman CCTV. Tim dari Polresta Malang Kota sudah mendatangi Rumah Sakit Persada pada Sabtu kemarin. Selain melakukan pengecekan kamar inap korban, polisi juga mengumpulkan alat bukti, salah satunya CCTV. Kini polisi masih melakukan pendalaman dan akan segera memanggil dokter berinisial AY jika sudah selesai memeriksa saksi-saksi. Karena dugaan pelecehan seksual terjadi pada tahun 2022 silam, maka perlu adanya analisis rekaman CCTV. Rumah Sakit Persada Kota Malang sudah menaktifkan Dr. AY yang merupakan dokter IGD di rumah sakit itu. Langkah ini diambil imbas pelecehan seksual yang diduga dilakukan AY kepada pasien rawat inap. Korban kasus dugaan pelecehan oleh dokter IGD di Rumah Sakit Persada Kota Malang, Jawa Timur melapor ke polisi. Polisi akan meminta keterangan para saksi. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Yudi Risdianto bilang pihaknya telah menerima laporan korban. Polisi telah mendalami dan akan memanggil saksi-saksi serta mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap kasus ini. Polisi meminta jika ada korban lainnya untuk segera melapor. Kami Polresta Malang Kota telah menerima pelaporan dari korban pelecehan oknum dokter dari salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Malang. Kemarin sudah kami laksanakan pemeriksaan oleh unit PPA dalam pendalaman intensif, dan langkah selanjutnya unit PPA akan melaksanakan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan pencarian barang bukti untuk mendukung apa benar tentang adanya tindak pidana pelecehan yang menimpa korban. Sebelumnya Rumah Sakit Persada Malang membenarkan insiden itu terjadi pada September 2022 lalu. Dokter yang bersangkutan kini dinonaktifkan dari rumah sakit. Dalam konferensi pers, manajemen Rumah Sakit Persada Kota Malang membenarkan bahwa dokter IGD mereka diduga melakukan pelecehan seksual kepada pasien rawat inap. Investigasi internal telah dilakukan rumah sakit, hasilnya dokter berinisial AY itu tidak mengaku telah melakukan pelecehan seksual. Pada pihak rumah sakit, Dokter AY bilang hanya melakukan tindakan pemeriksaan standar. Kalau sekarang kalau ditanya pengakuan, tidak ada pengakuan. Yang dilakukan itu adalah pelayanan berdasarkan standar. Bersangkutan melakukan pemeriksaan itu tidak didampingi oleh para medis atau teman-teman keperawatan seperti biasanya. Diambil oleh Persada itu adalah menonaktifkan beliau dari pelayanan, kan gitu. Itu nomor satu. Nomor dua, seluruh kewenangan itu kemudian diambil alih kembali oleh rumah sakit. Sebelumnya video pernyataan korban yang mengaku dilecehkan dokter IGD saat dirawat di Rumah Sakit Persada Kota Malang pada September 2022 viral di media sosial. Meski dokter berinisial AY membantah melakukan pelecehan seksual, namun pihak rumah sakit menemukan pelanggaran prosedur karena pemeriksaan tidak didampingi perawat. Proses etik tetap dilakukan tanpa menunggu pengakuan, melainkan cukup didasarkan pada fakta dan kesaksian yang dikumpulkan dari kedua belah pihak. Tim Liputan, Kompas TV. Masih terkini kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara dan juru kamera Dedi Prasetyo di Mapolresta Malang Kota, Jawa Timur. Hilda, untuk saat ini informasinya bahwa dugaan pelecehan seksual ini terjadi di 2022 silam. Lalu seperti apa pemeriksaan para saksi dan juga analisis dari rekaman, salah satu buktinya yaitu CCTV? Selamat siang, Juno dan juga saudara. Memang betul bahwa kejadian dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter AY ini pada korban diduga begitu dilakukan pada September 2022. Pihak rumah sakit pun membenarkan bahwa pada September 2022 memang ada pasien atas nama V begitu yang viral di media sosial menceritakan kasusnya. Nah, Juno dan juga saudara, hingga saat ini penyelidikan masih dilakukan begitu, dan saksi yang diperiksa adalah pelapor yang juga merupakan korban pada Jumat lalu. Bertepatan usai korban ini melapor begitu ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota. Nah, update kemudian bahwa pada hari Sabtu begitu, satu hari setelah korban melapor, personil Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota ini langsung mendatangi rumah sakit Persada.
Nah, kenapa mendatangi rumah sakit begitu? Karena ada proses pengumpulan barang bukti dan juga meminta keterangan saksi. Nah, dari data yang kami dapatkan memang polisi juga menanyai begitu perawat yang ada di rumah sakit. Dia memeriksa langsung ruang rawat inap tempat korban ini melakukan menginap gitu di rumah sakit tersebut. Nah, CCTV pun sudah dikumpulkan. Tadi kami juga sudah menanyakan apakah masih ada begitu CCTV tahun 2022, mengingat sudah 3 tahun berselang. Dan tadi disampaikan bahwa saat ini polisi tengah melakukan analisis rekaman CCTV dan yang sudah dikumpulkan oleh personil gitu. Dan saat ini penyelidikan masih berlangsung, dan jika nanti sudah selesai pengumpulan bukti, kemudian juga sudah selesai memeriksa saksi, maka selanjutnya ya Dr. AY ini akan segera dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Dan berikut wawancara lengkap kami bersama Kasubmas Polres Malang Kota dari ya. Satreskrim telah melaksanakan pengecekan di TKP untuk pencarian barang bukti dan saksi-saksi yang melihat mendengar kejadian adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum dokter di salah satu rumah sakit swasta di Kota Malang. Pak, berarti sudah tahap penyelidikan Pak ya, dan sudah berapa saksi yang diperiksa Pak? Untuk sampai saat ini, namanya kemarin kita melaksanakan pemeriksaan 1 saksi ini atas nama AY yang sudah dilakukan diminta keterangannya, dan ini akan terus dilakukan pemeriksaan atau meminta keterangan terhadap saksi-saksi lain yang ada atau yang berada di TKP. Nah, Juno dan juga saudara, yang juga menjadi sorotan adalah pada saat korban melapor pada Jumat kemarin, begitu setelah kasusnya ini viral di media sosial, cerita korban ada 3 akun yang mendirect message begitu ya kepada korban bahwa mereka diduga mendapatkan pelecehan seksual yang sama dari dokter yang sama dan juga di rumah sakit yang sama. Karena itu polisi juga meminta jika memang benar ada dugaan korban lain, maka untuk tidak takut melapor agar kasus bisa segera ditangani. Juno. Ya Hilda, untuk saat ini bagaimana juga dengan respons dari pihak rumah sakit, terutama ada informasi bahwa terduga pelaku ini tidak mengakui adanya tuduhan pelecehan seksual itu? Ya, Juno dan juga saudara, yang memang juga menjadi sorotan pada saat Jumat pagi pihak rumah sakit memberikan keterangan pada awak media ini adalah hasil investigasi internal rumah sakit. Dr. AY ini mengaku tidak melakukan pelecehan seksual begitu, namun hanya melakukan prosedur pemeriksaan biasa. Nah, saya juga sempat menanyakan apakah kemudian Dr. IJJ ini bisa memiliki akses untuk masuk ke ruang rawat inap pasien begitu. Nah, jawabannya adalah bahwa bisa saja jika ada rujukan begitu dari dokter spesialis. Nah, kemudian yang kedua yang juga saya tanyakan adalah tidak adanya pendampingan perawat begitu, dan hal ini dibenarkan oleh pihak rumah sakit bahwa hasil investigasi internal adalah meskipun dokter tersebut tidak mengakui melakukan pelecehan seksual, namun ada pelanggaran SOP, yaitu tidak ditemani perawat saat melakukan pemeriksaan. Tentu saja kita masih menunggu karena pihak rumah sakit juga bilang bahwa proses selanjutnya memerlukan aduan dari korban begitu, dan juga menunggu langkah hukum dari Polresta Malang Kota untuk selanjutnya setelah menonaktifkan Dr. AY tersebut. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Hilda Nusantara, dan juga juru kamera Dedi Prasetyo dari Malang, Jawa Timur. Dan Saudara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pernyataan merespons dugaan pelanggaran etik dan disiplin oleh tenaga medis, yakni dokter yang terlibat dalam kasus pelecehan seksual. Salah satu yang dibahas dalam jumpa pers kali ini ialah kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Menyikapi maraknya kasus yang melibatkan dokter PPDS, Menkes bilang perlu ada perbaikan yang serius, sistematis, dan konkret bagi pendidikan dokter spesialis. Selain Menteri Kesehatan, jumpa pers juga dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, lalu Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, hingga Rektor Universitas Pajajaran. Spesialis ini bisa kita bentuk dengan baik agar bisa meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Beberapa hal yang saya titipkan agar benar-benar harus dilakukan. Yang pertama adalah pada saat rekrutmen dari calon peserta pendidikan dokter spesialis itu diwajibkan untuk mengikuti tes psikologis. Sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui kondisi kejiwaannya dari bersangkutan
untuk bisa melakukan pendidikan ini dan nantinya akan bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Saya juga minta yang kedua agar transparansi dari proses rekrutmen ini dilakukan dengan baik sehingga tidak ada lagi yang preferensi khusus yang mengakibatkan kita akan salah pilih dari peserta pendidikan dokter spesialis ini. Kami juga ingin memastikan bahwa afirmasi bagi putra-putri daerah yang masih kekurangan dokter spesialis kita lakukan. Karena kita sudah hampir 80 tahun mereka, distribusi dokter spesialis ini selalu bermasalah. Karena memang kebanyakan yang masuk adalah bukan yang berasal dari tempat-tempat yang akan perlu diisi. Sehingga perlu sekali afirmasi bagi putra-putri daerah untuk mengisi formasi dokter-dokter spesialis yang banyak sekali kosong di kota-kota di luar Jawa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan kasus kekerasan dalam dunia pendidikan merupakan alarm untuk mengevaluasi sistem pendidikan di Indonesia. Sejumlah langkah koordinasi berbagai bidang perlu dilakukan untuk mendapatkan sistem pendidikan yang bermartabat. Mencederai rasa keadilan, martabat kemanusiaan, dan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan kedokteran serta rumah sakit sebagai tempat belajar dan memberikan pelayanan. Mewakili pemerintah Republik Indonesia, kami bersama-sama dengan Bapak Menteri Kesehatan tadi tentu menyatakan sikap tegas, tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan, lebih dalam ruang pendidikan dan layanan kesehatan. Kekerasan apapun bentuknya, tentu kita harus tindak tegas, baik secara akademik, secara administratif, maupun secara hukum. Kita tidak boleh memandang kasus ini sebagai peristiwa individual semata. Tadi Pak Menkes juga sudah menyampaikan beberapa kasus-kasus lainnya, melainkan juga tentu sebagai alarm atas perlunya evaluasi dalam sistem pendidikan profesi kedokteran kita. Selanjutnya kami tentu mengapresiasi langkah cepat Universitas Padjadjaran, Bapak Rektor, Bapak Dekan, serta seluruh jajarannya. Dokter PBDS Universitas Indonesia yang merekam mahasiswi sedang mandi di indekosnya dijerat Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Polisi mengungkap motif tersangka adalah iseng. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus menyatakan tersangka mengaku iseng saat mengetahui ada mahasiswa sedang mandi di indekosnya di Jakarta Pusat. Tersangka lalu memanjat dan merekam korban yang sedang mandi dengan durasi 8 detik. Ia mengaku baru pertama kali berbuat asusila. Polisi juga mengungkap video rekaman disimpan oleh tersangka dan tidak disebarluaskan atau dijual. Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Terhadap motif pelaku dengan iseng karena mendengar korban sedang mandi. Hasil dari proses pemeriksaan terhadap pelaku mengakui perbuatannya. Telah merekam korban yang sedang mandi. Dan pengakuan dari pelaku baru kali ini melakukan perbuatannya. Dokter yang sedang menempuh program pendidikan spesialis ini nekat merekam seorang mahasiswi saat mandi di sebuah kamar indekos di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku mengintip korban dengan memasang kamera di ventilasi kamar mandi. Bersama sejumlah rekannya, korban membekuk pelaku dan menyerahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat.